Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Putri dari kelas 1 SD. Di sini saya ingin mengerjakan tugas penilaian informatika, yaitu rangkuman materi informatika di semester ganjil. Nah, bab pertama yaitu menjelaskan tentang Python. Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena sintaksisnya itu sederhana dan juga mudah dipahami. Nah, yang kedua yaitu siapakah yang menciptakan Python ini. Jadi yang menciptakan Python itu bernama Guido van Rossum. Dia itu dikenal sebagai ilmuwan sekaligus engineering perangkat lunak yang berasal dari Belanda. Nah, yang ketiga itu adalah perkembangan Python. Dimulai dari tahun 1980-an, itu awal tahun perkembangan Python yang dimana mulai terciptanya bahasa-bahasa yang lebih fleksibel dari ABC. Nah, tahun kedua itu tahun 1991. Ini tuh tahun perilisan Python 0.90. Nah, dari tahun 94 sampai 2000 itu merupakan tahun perilisan Python 1.0. Di tahun 2000 sampai tahun 2010 itu merupakan perilisan Python 2.0. Yang terakhir adalah tahun 2000 sampai sekarang, 2008 sampai sekarang itu merupakan tahun perilisan Python 3.0. Lalu bab kedua itu menjelaskan tentang karakteristik AI. Nah, karakteristik AI itu ada 4. Yang pertama itu ada acting humanly. Jadi dia tuh bertindak seperti manusia. Contohnya seperti chatbot. Yang kedua thinking humanly. Jadi berpikir seperti manusia. Contohnya itu adalah jaringan saraf tiruan. 3 itu acting rationally, yaitu bertindak secara logis dan juga optimal untuk mencapai tujuan. Misalnya itu Bakari F yang juga Elsa. Yang keempat thinking rationally, yaitu berpikir menggunakan logika formal untuk penalaran, misalnya seperti mobil self driving. Kemudian ada komponen utama karakteristik AI. Yang pertama itu ada machine learning, yang dimana ini bisa bekerja secara mandiri tanpa harus terus-terus diprogramin oleh manusia. Kedua itu ada deep learning, yang dimana ini metode AI yang menggunakan komputer untuk memproses data dengan cara terinspirasi oleh otak manusia. Yang ketiga itu ada NLP atau Natural Language Processing, yang dimana nih teknologi itu memungkinkan untuk bisa menginterpretasikan, memanipulasi dan juga memahami bahasa manusia. Selanjutnya itu contoh soal Python. Nah, contohnya itu ada di fitur rekomendasi itu, di mana data pencarian pengguna itu dipelajari oleh sistem, kemudian diproses datanya sehingga bisa menghasilkan rekomendasi konten yang sama ke pengguna. Kemudian di bab 3 kita membahas perangkat kecerdasan artifisial atau KA. Nah, apa itu KA? Kecerdasan artifisial atau KA itu merupakan cabang ilmu komputer yang punya tujuan untuk bisa mengembangkan suatu sistem yang dapat meniru perilaku dan juga proses berpikir manusia. Berikutnya yaitu ada subkategori KA berdasarkan kapabilitas. Yang pertama ada ANI atau Artificial Narrow Intelligence. Nah, di mana AI itu dirancang untuk bisa mengenali suara, menganalisis AI yang dirancang untuk gambar, atau memberikan rekomendasi yang menjalankan tugas tertentu dalam produk. Tapi ANI ini terbatas karena dia tidak mempunyai kesadaran atau memiliki kemampuan berpikir seperti manusia. Yang kedua itu ada AGI atau Artificial General Intelligence. Nah, AGI ini tuh dia punya kecerdasan yang setingkat sama manusia secara menyeluruh. Jadi dia juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan sama manusia loh. Nah, AGI ini tuh dia bisa menyusun strategi, bernalar, problem solving, berpikir kreatif, merencanakan, belajar, beradaptasi dan lain-lain sebagainya. Banyak hal juga memungkinkan kemungkinan besar kalau AGI itu bisa tercapai di tahun 2040. Yang ketiga itu ada ASI, yaitu Artificial Super Intelligence. Nah, kalau ini tuh dia kecerdasan pembuatan hipotesis yang bisa melampaui kecerdasan manusia, ya, dalam hampir semua aspek, misalnya seperti kompleksitas matematika, kreativitas, pengambilan keputusan, hingga pemahaman konteks sosial. Tapi AI itu sekarang belum ada karena masih dalam tahap perkembangan. Kalau tadi kan subkategori berdasarkan kapabilitas, kalau sekarang subkategori berdasarkan fungsionalitas. Yang pertama itu ada reactive function AI. Nah, ini tuh sistem AI yang dirancang tidak melindungi dan juga bisa mengadakan tugas spesifik. Tapi kalau reactive function AI itu dia hanya bisa merespon di situasi saat ini. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk bisa mengingat pengalaman masa lalu dan juga membentuk memori. Jadi reactive function AI itu dia tidak punya kemampuan untuk bisa belajar dari pengalaman kayak manusia ya teman-teman. Contohnya itu ada IBM Deep Blue, yaitu superkomputer yang dirancang untuk bisa bermain catur.
Yang kedua ada limited memory AI. Nah, kalau ini tuh bisa menyimpan data dan juga belajar di pengalaman seluruh supaya bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik. Tapi dia ini tidak bisa menyimpan data dalam waktu yang lama. Contohnya seperti ChatGPT, Gemini, Meta AI, dan lain-lain sebagainya. Tiga ada Theory of Mind AI. Di ini seperti dari AGI atau Artificial General Intelligence yang dimana dapat memahami serta menafsirkan emosi serta pikiran manusia. Contohnya yaitu robot yang berinteraksi dengan manusia. Terakhir yaitu self-aware AI, di mana AI itu mengembangkan super intelligence yang dapat memahami kondisi internal dan juga sifat sendiri serta bisa memahami emosi dan juga pemikiran manusia. Tapi untuk saat ini AI ini belum ada di dunia nyata karena masih menjadi impian dari teknologi masa depan.